wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Bro Bri di Sabtu siang, Bro Bri Live. Ini episode 96 dan kita akan bahas tentang konten gitu ya. Hari ini tenggorokan gua agak gak enak karena habis cuti sakit. Terus masih gak enak sih sebenarnya dan batuk-batuk. Jadi mohon dimaklumi kalau sambil banyak batuk-batuk. Cuman gue udah ditemenin sama Amirul Ihsan. Bener ya? Amirul Ihsan. Amirul ini dulu satu tim di desain di kantor gue. Dan setelah kelar bubar bangkrut berubah sih. Jadi content creator gitu ya. Tapi kayaknya tak lihat dari kawan coding masih proyekan atau kerja remote juga malah. Nah, kita nanya-nanya deh. Tapi hari ini kita belajar pingin tahu tentang jalur atau rutenya programmer tuh apa aja sih ya. Kebanyakan teman-teman kan sekarang either ya kerja gitu ya atau freelance gitu kan. Barangkali apakah konten itu sebagai jalur karir atau ngajar gitu ya. Apakah konten itu jalur karir yang cukup bisa ditempuh seperti apa lika-likunya. Kenalan dulu. Yuk, Amirul Ihsan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ya, Rul. Ya, aman. Oke, teman-teman, biasanya ngomong bahasa Jawa. Jadi kalau agak kagok bahasa Indonesia, ya mohon dimaklumi. Kalau kecampur sama bahasa Jawa. Aduh. Oke. Kenalan, Apa kabar? kenalan. Alhamdulillah. Ya kenalan lah. Ya. Ini kesibukan siapa, ngerjain apa aja sekarang. Gitu. Oke. Kenalin, nama aku Amirul. Dulu ex-timnya Mas Brian ya. Mas apa Pak ini? Barang. Mas, ya Pak Brian. Sekarang kesibukannya sih lebih banyak ngajar sama bikin konten. Ya konten coding sama konten yang non coding juga ada sih sebenarnya. Jadi nggak tahu seru aja kayak konten itu seru. Jadi kayak banyak yang di-explore. Jadi kayak kemarin sempat ini ngodingnya sempat nggak keurus juga, maksudnya nggak ngoding gitu. Ya soalnya seru konten, banyak ide gitu mau ngapain lagi gitu kan. Kalau kesibukannya masih ada ngajar sih, kayak cuma 1 hari di satu sekolah swasta di Sidoarjo gitu, kayak ya emang kayak apa ya, bukan mata pelajaran sih sebenarnya, kayak tambahan gitu, kayak ekstrakurikuler yang ya tentu aja ngoding gitu. Ngoding yang diajarin SMK berarti ya? Ya SMK. Yang diajarin ini masih kayak dulu start benar-benar web. Iya awalnya web, sekarang udah ke mobile pakai JavaScript React Native. Ya permintaan gurunya gitu kan. Kita ngikutin aja lah. Sebenarnya enak ngajarin web, gampang gitu kan. Kalau mobile itu susah berbaginya sama ini. Banyak masalahnya kalau ini sih mobile ngajarin. Beberapa tahun lagi suruh ngajarin AI, Rul. Nah itu kalau masih bisa ngikutin. Pasti bisa. Oke, Rul, ceritain dong tentang ini dulu lah. Dulu kan setelah bubar kantor gitu ya, akhirnya lu ngonten kan. Tapi sebenarnya pilihannya waktu itu kan nggak cuma ngonten kan, pasti ada offering atau tawaran untuk kerja juga di tempat lain, atau freelancing, atau ngajar mungkin kayak tadi gitu ya. Kenapa sih dulu kok memutuskan untuk ngonten? Oke, kenapa dulu? Atau kenalin dulu deh konten lu di mana sih? Kawan coding, selain kawan coding di mana sih? Ya kontennya di kawan coding. Kalau yang bahas tech ya, kalau non tech nggak usah lah, nggak usah diceritain. Perlu diceritain. Konten lu tentang yang non tech bahasa apa, Bro? Makanan, review makanan. Gak buang makanya nggak usah dibahas. Serius? Ada review makanan? Iya, nggak nyambung makanya. Dulu pas awal ini kan Mas Amirul kawan coding kok jadi review makanan gitu, ada yang kayak gitu. Review makanan Sidoarjo? Ya Sidoarjo, Surabaya, sempet sampai ke Madiun lah. Pokoknya kalau ada, ya guys. Makanan tuh passion sih. Gue sendiri udah beberapa kali consider untuk nge-review makanan gitu, tapi kayak masih belum bisa komit untuk serius dan komitmen istiqomah, jadi nggak dulu. Enak di tag kayaknya sih emang. Cuma seru aja.
pengen balik ke tech lagi sebenarnya. Maksudnya fokus di tech aja, maksudnya di dunia coding lagi. Cuman ya masih belum bisa ditinggal sepenuhnya sih. Makanya masih kayak nyambi-nyambi gitu juga. Cuman pengen balik ngoding lagi sih. Awalnya kenapa milih ngonten? Ya dulu karena sebelum capek ngoding makan iya programmer yang doyan makan. Soalnya dulu di tempat kerja gara-gara ini awalnya kan sempet sama si Diki sama Mas Ramo itu kan suka jajan terus kan kulineran. Satu kali sempat bikin video waktu itu sih. Gara-gara itu juga sih mungkin ada jalan ke sana. Oke, balik lagi ke topik aja deh. Jangan bahas yang makan. Loh, sih toh. Bentar. Tadi awal konten gara-gara tadi bareng Diki sama Rama apa gimana? Iya, sempat ada konten bertiga itu. Itu awal sebelum ada konten kawan coding. Sudah ada kawan coding sih kayaknya. Itu pas kayak kita kan jarang pulang tuh dari ya kan dulu kan jarang pulang di kantor kan. Malam-malam cari makan terus iseng-iseng kan beli kamera. Ayo ngonten gitu kan. Cuma satu kali aja videonya waktu itu. Cuman tahu kenapa akhirnya aku nerusin sendiri waktu itu. Isi. Iya serius. Ya alhamdulillah jadi penghasilan juga sih, income juga. Wah, sampai pecah telur berarti yang konten makanan. Loh, iya malah kayak sekarang masih ya kebanyakan dari sana sama ini udah ada tim gitu, maksudnya ada yang talent yang bantu juga gitu, nggak aku juga. Sampai ada talent yang bantu. Iya. Wah, menarik deh. Enggak, itu kan seru-seruan. Serius, tetap pengen balik di dunia coding aja kok. Tapi penasaran sih, serius. Jangan puas. Topiknya kan tadi coding. Iya. Enggak, topiknya adalah kenapa harus mulai ngonten kan gitu kan. Tapi ini kan sebagai di teknik. Tapi kalau ternyata itu bisa nyebar atau nyebrang ke makan, itu menarik. Apalagi bisa sampai ada talentnya. Ini sampai proper dan kemudian ada income yang stabil lah dari sana gitu ya. Itu penasaran sih, Rul. Maksudnya ya nantilah mungkin bisa jadi sesi selanjutnya. Ya, atau nanti dibahas juga bisa sih kayaknya. Kalau masalah coding mungkin udah nggak terlalu banyak dibahas mungkin ya. Oke, balik dulu. Jadi setelah dulu kantor bubar, terus awalnya gara-gara itu memutuskan untuk ngonten atau ada hal yang lain? Enggak sih, kan sebelum ya bubar timnya itu kan udah bikin YouTube. Karena ini waktu itu awal-awal banyak yang minta bikin kelas premium gitu kan, yang berbayar gitu kan. Terus ya udah kan kantor bubar. Sebenarnya udah, iya bener ada offer sih kayak dari ya senior di kantor dulu juga. Ada yang ke Jakarta juga. Ayo Mas, 2 tahun di Jakarta dulu Mas, nanti baru ngembangin kawan coding. Waduh Mas, kayaknya 2 tahun kelamaan gitu. Aku pengen start aja sekarang gitu waktu itu sih. Ya offernya lumayan lah. Terus kayaknya dulu pengen ke sana juga. Maksudnya pengen kerja di tempat itu juga gitu kan. Cuman nggak tahu waktu itu emang lagi pengen aja, maksudnya pengen ini kerjaan sendiri lah, maksudnya pengen bangun brand sendiri gitu. Ya udah bangun aja waktu itu. Ya ada pokoknya dihitung berapa sih tabungan nggak tahu. Pokoknya udah planning banyak lah pokoknya. Sempat sewa rumah di kontrak gitu kan setahun. Pokoknya dihitung-hitung tabungan itu kalau habis ya setahun. Cuman buat ngontrak sama buat beli meja buat monitor TV gitu kan untuk mau bikin seminar offline gitu kan. Loh, kok udah habis tabungannya gitu. Nah, itu ya cuman emang waktu itu ini sih pikiranku kan ya masih muda gitu kan, nggak apa-apa lah sikat aja. Terus kalau gagal ya ini nggak nutup ini ya, nggak apa ya. Ya emang tetap ada bantuan orang tua gitu, maksudnya pikiranku waktu itu kalau gagal pun tabunganku habis, utang orang tua dulu gitu nanti. Gitu. Terus cari kerja lagi, ngoding lagi gitu. Awalnya emang kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu sebulan atau 2 bulan akhirnya bikin kelas online itu sih. Dijual cuma laku berapa ya? 8 orang paling. Tapi emang waktu itu hitungannya kelasnya itu nggak umum, harganya di atas rata-rata orang gitu kan. Maksudnya kalau kelas online waktu itu kayak berapa ya? 300 gitu kan. Nah, aku jualnya waktu itu berapa ya? 1,8 gitu. 1,8. Oke. Ya, dan itu laku ya gitu ya. Alhamdulillah. Terus waktu itu akhirnya iya, itu akhirnya kan seneng, maksudnya bisa ya bikin gini, maksudnya jualan kayak gini, maksudnya menghasilkan uang bukan yang lewat orang, tapi hasil sendiri terus jualan sendiri gitu. Kayak seru aja gitu.
Nah, cuman kok cuma 8 gitu. Akhirnya kayak awalnya seneng, tapi terus mikir kok cuma 8, apa bisa bertahan gitu kan. Nah, yang kedua itu ya belajar lagi. Kalau kayak gini kan nggak cukup. Kalau sebagai developer doang, ya siapa yang tahu gitu kan. Ya alhamdulillah waktu itu udah aktif di komunitas dan lain-lain. Cuman ya tetap nggak kurang lah. Waktu itu akhirnya belajar kayak copywriting dan lain-lain, kayak gimana sih promosi dan lain-lain. Nah, batch kedua itu kan kayak sistemnya batch yang biar bisa dijual mahal gitu kan. Kayak dibuat langka gitu. Jadi sistemnya kayak 3 bulan sekali. Jadi orang-orang bener-bener nungguin waktu ini, akhirnya langsung check out gitu kan, atau payment lah. Waktu itu akhirnya ya di batch kedua itu ya alhamdulillah waktu itu 30 lebih pesertanya. Nah, itu sih blundernya di situ sih, Pak, sebenarnya. Ya akhirnya sampai ke dunia kuliner itu gara-gara itu juga, karena waktu itu udah ngerasa, oh udah aman nih buat setahun nih kayaknya gitu kan. Karena ya single gitu kan, terus kebutuhan nggak banyak. Nah, itu kayak santai gitu kan, nggak fokus nggak bikin kelas lagi, itu sih kayaknya ya puas aja gitu kan. Oh udah laku, terus buka batch berikutnya ya alhamdulillah, walaupun nggak seramai yang kedua tadi, masih ramai terus dan ada orang yang tanya terus gitu kan. Cuman paling kalau ada versi yang apa dari frameworknya yang update, baru kayak update materi dan lain-lain, dan yang dijual sama sampai ke batch ke berapa, 12 atau berapa gitu. Pokoknya orang-orang sampai sekarang kadang ada yang masih tanya gitu, kapan dibuka lagi next ya kalau bikin versi baru. Sampai sekarang nggak bikin lagi. Nah, karena itu sih kayaknya kesalahanku di situ sih. Mungkin yang kayak kayak jalan di tempat aja kawan coding gitu kan, kelasnya itu kan ya di situ-situ aja. Karena waktu udah oke nih, udah oke, terus kayak ngerasa bosen, sering main malah bikin konten aneh-aneh. Waktu itu bikin review kayak, iya serius, karena ngonten itu jadi kayak mikir banyak apa ya yang bisa dikonten lagi. Kayak waktu itu kayak ngonten aneh-aneh, nge-review apa ya, punden, tahu punden kayak makam gitu, makam sesepuh gitu loh, peninggalan terus Majapahit, candi-candi gitu, serius. Sama temanku, dia kan kayak suka kayak sejarah-sejarah itu kan, konten-konten kayak gitu. Akhirnya nggak hasil, akhirnya ya udah nggak dilanjut karena gabut tadi loh, karena kan full time di kawan coding, habis rekaman kan tinggal jualan aja gitu loh. Waktu itu banyak waktu yang kosong, ngapain lagi ya gitu kan. Ya itu ya mungkin larinya sih salah nggak jelas gitu kan. Nah, sambil bikin itu aku nggak ini, sambil kan kemana-mana makan gitu kan, tak foto, tak posting gitu sih. Ya akhirnya ada yang tanya tentang endorse tadi. Cuman kalau kenapa harus mulai konten, ya itu tadi sih, sebagai seorang developer menurutku konten itu apa ya, ngebantu banget lah untuk branding juga ya. Jadi dari sana walaupun kayak full time-nya itu dibikin konten sama jualan kelas. Cuman waktu itu beberapa kali kayak ada kelas dari instansi lah atau perusahaan lain gitu, butuh mentor. Ya mereka lihat ini apa YouTube dan lain-lain mungkin, atau kenalan dari yang tahu YouTube gitu ya. Mas, saya dari ini tahu Mas Amirul dari sini gitu kan. Terus ya nawarin buat ngajar. Pokoknya ada salah satu perusahaan pokoknya gitu kan. Beberapa kali kayak entah bootcamp dan lain-lain di Surabaya waktu itu. Jadi kayak ya udah kegiatannya kalau ada kelas di Surabaya, PP ke Surabaya, kalau enggak ya bikin konten di YouTube kawan coding itu sih. Sama apa Instagram gitu. Nah, terus ya gara-gara itu juga akhirnya kayak orang bukan dari aku langsung, pernah dapat ya dari instansi pemerintah lah yang urusannya keamanan cyber gitu ya. Nah, itu orangnya dapat job, cuman orangnya nggak bisa. Terus lihat kontenku kan tentang Laravel dan lain, dan kebetulan yang materi diminta itu tentang Laravel testing gitu kan, atau ya. Nah, direkomendasikan lah saya gitu kan, aku gitu. Ya gara-gara konten, karena kenal dari konten aja, maksudnya tahu dari kontenku terus direkomendasikan. Ya udah ngajar di instansi tersebut. Ya daring aja sih waktu itu, COVID kalau nggak salah. Ya kayak apa ya, manfaat konten tuh secara nggak langsung kalau ya tadi branding, bisa jualan kelas dan lain-lain. Terus ya itu kalau untuk kerjaan ya dari temen langsung direkomendasikan, orang udah percaya dari konten. Oh, Amirul nih biasanya bahas Laravel nih, bisa lah ini gitu. Jadi kayak orang nggak perlu susah payah gitu, maksudnya nggak perlu interview dan lain-lain. Dan pernah juga waktu COVID itu kan seminar, workshop dan lain-lain tuh cancel semua, nggak ada job gitu kan. Akhirnya di waktu COVID itu sempat kerja lagi akhirnya. Dan direkomendasikan teman sih sebenarnya. Terus katanya ada beberapa kandidat gitu kan.
waktu diterima itu ada kayak ngobrol dulu kan, apa sih namanya itu, apa sih kalau pertama kali masuk kerja itu, landing ya, apa sih? Apa sih namanya? Setelah masuk kan tapi berarti ya? Ya udah masuk, Apa ya namanya ya? kayak disambut gitu Onboarding, maksudnya. onboarding. Ya onboarding, ya Allah, udah lama nggak kerja gitu. Repot ya. Lama nggak kerja. Ya itu waktu onboarding tak tanyain, kok bisa aku keterima? Kayaknya waktu interview nggak oke dah itu. Ya salah satu pertimbangan kamu diterima atau dipilih itu karena ya kamu punya YouTube, terus aku lihat kamu ada kayak ya entahlah leadership dari mana nggak tahu ya. Kalau konten kayak ngajar aja kan, masa bikin tutorial aja nggak tahu, ngelihat leadershipnya dari mana nggak tahu. Pokoknya aku lihat kamu ada kayak leadershipnya lah gitu. Akhirnya kamu lebih dipilih daripada kandidat yang lainnya. Ya gara-gara konten juga, maksudnya oh ternyata ngefek juga ya konten di waktu pemilihan kayak gitu. Cuman aku nggak tahu sih itu benar atau basa-basinya gitu kan. Mungkin dari Mas Julian kayak gitu gimana itu? Iya, Ngefek ya? ngefek. Jelas ngefek banget. Karena kalau namanya orang ini ya rekrutmen ya, orang rekrutmen pilihannya kan misalnya nih antara setelah diinterview tapi ada kandidat yang benar-benar sudah ada track record-nya jelas, dia itu sharing itu kan sesuatu yang nggak disuruh orang gitu loh, yang dalam tanda kutip ya, orang ngelihatnya nggak ada income atau ya itu di drive untuk internal aja. Jadi itu sesuatu yang positif banget kalau misalnya dilihat ada kayak gitu loh. Bener-bener sih, apalagi konsisten ya. Misalnya nggak konsisten sih jadi pertanyaan nih, tapi kalau konsisten tuh itu top banget sih pasti. Gitu ya. Soalnya kalau kayak soalnya waktu interview soal teknis kayaknya kacau deh interview teknisnya gitu. Karena itu kan udah nggak terlalu ngikutin coding, terus ya waktu itu udah jalan sambil ini jadi review makanan itu, makanya kayak codingnya juga nggak update gitu loh. Waktu interview wah kayaknya nggak keterima, terus dapat kabar diterima, waktu onboarding itu tak tanyain kok bisa dipilih gitu kan. Itu menarik sih. Review makanannya itu tidak di satu channel yang sama kan? Ya enggak lah. Masa kawan coding review makanan? Kawan makan kan jadinya, coding makan coding. Ya, konco kuliner. Apa? Konco kuliner. Konco kuliner. Nggak ada di YouTube. Nggak tahu ada nggak? Oh, udah ini di private? Enggak, Instagram, TikTok. Ada kok YouTube. Ya lama nggak terlalu lama. Ada. Tapi ramenya di Instagram sama TikTok. Oh, menarik. Oke, buat belajar. Dari tadi lo ngobrol, gua muncul banyak ide sih di kepala tentang konten sebenarnya. Jadi ini thank you banget, bermanfaat dan kebayang gitu ya gimana cara nge-build apa namanya branding gitu ya lewat konten. Yang sebenarnya kalau secara personal gue sendiri udah kan pada beberapa waktu yang lalu. Cuman belakangan ini memang kontennya lebih belok ke arah karir karena memang secara job market product management kan agak turun. Cuman sejak sebulanan yang lalu lah mulai consider untuk build in public gitu. Jadi build in public kan lagi ngerjain satu side business AI bareng Noval. Kenal Noval nggak? Oh iya. Noval Yuki. Kan kok saling gini ya berdua. Ya sama Noval sama Yuki. Gitu. Jadi mulai cerita-cerita lah tentang apa yang kita kerjain, problem yang kita solve apa, gimana cara nge-solve-nya kayak gitu lah. Tapi di combine sama yang lain. Tapi ya tadi ya artinya dapat menarik ya. Bahkan ini pertama kali gue dengar ada satu yang real ya, role ya. Apa? Orang yang bisa masuk di hire karena konten yang sebenarnya nggak pernah. Makanya tuh aku penasaran kan. Perasaan waktu interview teknis itu jelek deh kok diterima kan, terus bilangnya ada kandidat lain. Ini ada kandidat lain sebelum interview kamu tadi kan. Tak tanyain. Sebenarnya kalau teknis bagusan yang sebelumnya. Cuman aku lihat sisi lain dari kamu gitu. Katanya gitu sih. Ya udah diambil lah. Waktu itu kerja emang nggak cuma secara teknikal doang kan. Teknikal doang susah lah. Tapi Rul, jadi yang ngedrive dulu awal untuk sebentar tentang kawan coding sendiri. Kawan coding kan sebenarnya jual paket kan. Jual apa sih? Jual kelas. Ya, kelas Laravel.
Jadi awalnya tuh kelas Laravel, jualan kelas Laravel dulu baru ngonten, Enggak, konten dulu. atau bikin account coding dulu baru jual kelas? Ya, bikin account coding dulu. Waktu itu kan, ya kalau pulang dari kerja waktu itu kan, atau Sabtu Minggu lah, bikin konten gitu kan. Awalnya karena sebenarnya ngerasa bermanfaat aja, maksudnya bukan merasa bermanfaat ya, dapat manfaat dari konten video. Cuman waktu itu bahasa Inggris, waktu belajar kan, waktu itu banyak belajar di YouTube gitu kan, bahasa Inggris semua. Kayaknya kalau di bahasa Indonesia udah ada, cuman nggak terlalu banyak gitu aja sih. Cuman ya udah pengen ngisi itu aja sebenarnya awalnya gitu. Karena waktu itu merasa dapat manfaat dari orang yang pakai bahasa Inggris itu, kayaknya bisa nih kalau aku bikin bahasa Indonesia, awalnya gitu. Terus Tapi followernya lumayan banyak ya, 26.000 dah sekarang, atau 27? ya itu udah stagnan, udah lama nggak terlalu rutin itu sih, makanya padahal dulu cepet. Ya itu sih, kalau konten itu nggak enaknya gitu, kalau habis rutin itu cepet naiknya. Kalau udah beberapa, misalnya sebulan nggak update atau berapa bulan nggak update, naiknya susah lagi itu sih. Emang harus konsisten banget sih. Ya gara-gara itu sih awalnya. Terus ya udah, waktu masih di desain dulu, ya itu ada yang kayak tanya-tanya, Mas nggak bikin kelas berbayar gitu kan? Ya motivasinya gara-gara itu juga sih sebenarnya. Terus waktu itu kantornya bubar juga kan, waktu itu ya udahlah sekalian nyoba aja waktu itu, nyoba bikin ini, Pas tuh ngejalanin. belum nikah kan waktu itu kan? Belum. Sekarang udah nikah? Belum. Nggak berdua Serius? tuh. Kan penasaran lu, koncos wi gak ketemu. Belum nikah toh? Iya, ya nggak pernah ke Surabaya sampai nih. Pernah lah, nyamperin orang tua kan ke Surabaya, cuman udah jarang sih sekarang. Ya makanya tuh. Install TLN lah, Rul. Hah? Install TLN. Promo, tetap promo. Loh, kan non profit. Lumayan loh. Yang nikah udah berapa? 206 pasangan atau 207 ya? Iya. Ya, Lumayan. lanjut nggak ini? Lu. Kameranya halu. Kamera apa itu? Ngikutin terus habis itu lupa balik dia. Oke. Tapi emang kalau misalnya masih dalam tanda kutip ya belum ada tanggungan, atau udah ada tanggungan pun, kalau kita masih bisa lihat ada runway setahun minimal ke depan, nyoba sesuatu tuh benar-benar ya nggak ada salahnya ya, karena siapa tahu ketemu jalan kayak tadi. Iya. Emang nekat sih waktu itu, ya udahlah tabungan segini, cobalah setahun gitu. Habis ya habis gitu. Kalau sampai minus ya utang orang tua dulu, nanti cari kerjaan lagi gitu. Pokoknya mikirnya dulu gitu aja sih waktu itu. Tapi kan itu bisa terjadi karena lo udah punya skill kan, udah pernah kerja, udah tahu Terus bahwa ada offer kayaknya masuk. udah kelihatan demand-nya sih sebenarnya. Karena ada demand itu sih, kayaknya udah nekat lah. Makanya diajak kerja ke Jakarta waktu itu nggak mau. Karena nggak seneng lihat Jakarta. Cukup 6 bulan aja. Aduh, Jakarta emang ya Allah. Tapi di Jakarta. Tapi nggak suka sih. Tapi justru yang menarik di sini loh, kalau yang lokal ya. Ya makanya itu. Ya masih berusaha dapat yang menarik tapi tidak harus lokal dan bisa remote. Nah itu. Oke. Tuh, nanya lagi. Jadi tadi kan setelah pertama kali bikin konten, lama-lama orang minta bikin kelas, ternyata habis itu bikin kelas, kayak gitu kan ya. Bikin kelasnya offline atau online? Kelasnya online, makanya bisa ditinggal kemana-mana tadi kan. Makanya ngapain lagi ya ini? Ya itu rekaman aja terus dijual kelasnya berkali-kali waktu itu. Enaknya sih. Jadi memang kalau misalnya ada pun ada update gitu ya, itu ditambahkan di konten sebelumnya. Ya. Ada sesi live tanya jawabnya gitu nggak sih? Enggak, makanya waktu sempet kayak versi baru mungkin kayaknya harus ada kayak one on one atau apa, kayak tambahan aja add-on gitu sih. Jadi biar bisa buat markup harga kelasnya gitu kan. Kalau kepikirannya ya, misalnya sekarang mau bikin kelas lagi mungkin ada kayak sesi kayak gitu. Emang kayak harusnya ditambahin kayak gitu. Iya, gua jualan kelas, lo bikin 3 bulan sekali, gua bikin setahun sekali. Nah itu, apa kan enak. Semakin lama biasanya semakin mahal kelasnya itu. Soalnya kan langka. Oh ini jarang-jarang juga nih, nggak apa-apa lah. Iya, cuman ya kayak gitulah. Maksudnya kadang-kadang kalau sudah lama nggak disentuh itu jadi malas nyentuh itu lagi. Ya itu, coding ini kayak agak malas-malas karena ya itu enak makan sih. Makan terus bayaran gitu kan. Ya udah. Ngoding kan mikir.
Lagi nanya, kawan coding tuh kontennya kayak gimana sih? Yang lo bahas tuh apaan? Jadi kayak benar-benar tuh short tips, short tutorial gitu atau gimana? Enggak, long tutorial. Bener-bener Long. kayak Jadi berapa lama Kak, videonya? paling dipotong-potong sih. Video paling 10 menitan lah. Seri biasanya sih, Oh. kayak belajar apa gitu. Misalnya anggaplah kalau ya spesialisasinya kan Laravel gitu ya. Bikin aplikasi apa pakai Laravel, terus bahas fitur apa di Laravel. Terus kabar baru di Laravel. Sempet bikin podcast sih di waktu itu, podcast yang belum zaman-zamannya audio, belum kayak podcastnya Om Boda itu naik itu kan. Dulu udah bikin podcast waktu itu di Spotify gitu sama teman-teman juga. Kayak ya itu gara-gara konten itu kayak mikir bikin konten apa lagi ya kayak gitu. Ya dari situ terus bikin webnya juga, blog gitu kan. Banyak, terus ya ke Instagram posting gambar-gambar doang kayak ngasih info, ngasih tips. Terus sekarang TikTok. TikTok malah kalau kalau paling kerja di kafe sama teman-teman di video aja lah. Terus di-upload gitu. Kayak apa ya? Nggak tahu, mereka itu seneng kayak konten-konten gitu sih malah. Jadi kayak konten tuh akhirnya luas banget, misalnya ada platform baru, ya kita ikut gitu kan. Kayak kemarin thread gitu kan. Ya udah sekarang sharing tipsnya malah enak pakai teks. Nggak tahu karena ya basicnya bukan orang desain, ya nggak bisa desain jelek gitu kan. Kalau ada platform buat sharing lewat teks lebih enak gitu kan. Kalau Twitter terlalu ini sih, udah terlalu ramai dan toksik banget sih. Kalau thread masih bisa lah. Soalnya kan baru gitu, masuk langsung aja nggak apa-apa sekali. Dan itu kan Iya. followers dari IG langsung follow ke thread itu, jadi lebih enak gitu sih. Jadi kalau Hmm. konten sebenarnya selain branding yaitu kerjaan juga. Pokoknya beberapa kali sih, kalau ya banyak lah, nggak beberapa kali, paling 10 lebih kalau kalau job-job dari coding itu ya dari YouTube juga banyak. Ya tetap freelance juga sih kalau untuk dukung itu juga. Ya freelance juga orang percaya kalau dari coding ya paling dari konten juga sebenarnya. Nah, Hmm. kalau ya itu kenapa harus konten? Satu branding, terus bisa ya pokoknya jadi income. Terus seru aja sih. Soalnya kalau udah konten itu banyak banget yang dipikirin. Kalau software developer atau programmer kan mikirnya bikin apa nih ya, bikin SaaS, bikin aplikasi apa ya yang bisa dijual. Kalau konten kan bikin konten apa ya yang seru gitu kan. Kayak gitu. Maksudnya yang Hmm. dibikin lebih ringan lah. Kalau ngoding kayak mau bikin ini aja ngodingnya lama gitu. Cuman sekarang ada AI sih cepet ya. Tapi hanya dengan konten aja sebenarnya kan Mhm. nggak bisa sustain kan? Atau malah bisa? Eh kalau yang mana ini? Yang bukan makanan. Yang Oke, makanan lain kali gitu ya. Kalau makanan bisa. Yang coding hobi. bisa sebenarnya. Oh bisa. Dapatnya Bisa. dari Jualan kelas sih project. sebenarnya, lebih jualan kelas. Oh Kelas itu makanya gede loh. artinya kan kontennya sebenarnya tools untuk gain audience kan, untuk promote. Bikin audiens dulu sebenarnya. Oke. Kan katanya dulu apa ya? Bikin kolam Nggak tahu, aku dulu. baca di mana itu kan ya? Apa ya namanya ya? Followers itu pokoknya the new oil gitu lah kan, katanya gitulah. Oh. Ada kan kayak gitu. Jadi kayak attention is the new oil gitu kan. Jadi ya kita bangun tambangnya dulu kan, terus baru kita Iya. ini. Secara konsep benar, tapi pada akhirnya kan sekarang Enggak dengan juga makin tuh. banyaknya sosial media kan makin lama makin banyak. Jadi Ya, kayak kalau enggak dulu juga ya. pokoknya YouTube kan ya, dulu pokoknya follow dia akan dapat notifikasi. Sekarang Sekarang enggak. even follow pun tidak akan dapat notifikasi tapi harus ngelonceng dulu. Iya itu nggak enaknya sekarang itu sosial media itu. Apalagi ya sejak adanya TikTok itu kan. Ya nggak siapa-siapa bisa terkenal yang udah followersnya gede, kontennya nggak naik. Bisa aja. Tapi yang terkenal itu pun biasanya naik terus turun kan. Heeh, susah Karena memang sekarang. algoritmanya kan gitu, algonya dia berdasarkan initial response dari initial audience juga dulu kan sebenarnya. Iya, ujung-ujungnya sekarang disuruh ngiklan sama platformnya. Benar. Makanya tetap harus bikin kolam sendiri. Makanya ada website juga kan, kayak Oh, buat ini. oke. Ya karena itu juga belajar sih sebenarnya. Dulu nggak ngurusin website juga gitu kan. Oh penting ya, misalnya nanti terjadi apa-apa sama YouTube atau Instagram, udah punya kolamnya gitu loh. Nggak benar-benar hilang semua yang ada di kolam. Misalnya ada Hmm, beberapa kolam, ya kolam utamanya tetap ada gitu. I see, I see. Mhm. Ya, ya. Kemarin soalnya tentang ini juga ada konten suami kolam kan tentang parenting, Mhm. kebapaan gitu ya, kebapaan. Ya, Itu pas ada satu konten yang hit,
kontroversial. View-nya hampir 3 juta. Hmm. Follower dari 200 jadi 8.000. Iya, kalau itu pasti sih langsung. Dan itu gulung aja terus, jadi orang-orang berantem lah di kontennya. Iya, itu nggak berhenti kalau udah viral sih, lama. Gitu sih. Jadi tapi ya modelnya kayak gitu kan. Artinya kalau misalnya lama nggak konten seperti yang lu bilang tadi kan, lama nggak konten, akhirnya jadi turun lagi, naikinnya susah. Tapi kan itu artinya sesimpel tinggal konsistensi aja kan. Lo biasanya dulu awal seminggu sekali, sebulan sekali apa gimana? Waktu dulu sempet kayak ngoding itu bikin artikel setiap pagi. Jadi bangun tidur, artikel pagi, paling jam 7 udah publish setiap hari waktu itu. Terus ya itu COVID, terus harus kerja lagi kantoran kan, masa ya walaupun remote juga ya, cuman apa ya, kayak udah kayak konten itu udah capek, maksudnya ada kerjaan lain tadi. Terus ngebalikin ritmenya tadi itu susah banget. udah terbangun, cuman udah kepotong itu akhirnya kayak susah, males lah konten gitu. Itunya sih yang susah ya, ngebangun habitnya sih sebenarnya. Dulu waktu masih sebelum kerja, artinya bangun pagi nulis artikel itu sebenarnya kayak skripnya kan sebenarnya kan. Enggak, artikel dibuat blog gitu sih. Paling sejam 2 jam udah selesai satu artikel. Aku orangnya yang spontan aja sih, bukan yang kayak orang yang suka ngedraft gitu kan. Satu hari ngedraft sampai beberapa minggu, enggak. Jadi kayak memang benar-benar bangun tidur fresh, baca apa nih, misalnya buka Twitter ada yang baru apa nih. Paling nanti kan ada orang yang share paling versi bahasa Inggrisnya ini, ya udah, kadang translate aja, kadang bikin kayak dikembangin lagi, entah bikin tutorial, bikin studi kasus. Ya pokoknya ya buka sosmed itu ya kadang orang kan ini ya nggak suka buka sosmed atau nyalahkan jangan sering-sering buka sosmed. Nah, kalau kerjanya kayak gini kayaknya harus sering buka sosmed biar tahu update-nya gitu kan. Jadi waktu itu emang benar-benar update dan setiap ada update langsung ya paling translate, kalau nggak translate ya itu tadi dikembangin ke konten yang apa sih yang bisa disampaikan ke audiens gitu sih. Jadi kayak fresh gitu kan, pagi enak gitu kan, pagi udah terus habis publish artikel santai dulu gitu. Biasanya kayak gitu waktu itu. Cuman waktu kerja udah males lah nulis artikel itu. Itu publish artikel tapi artinya langsung ada kontennya atau recordingnya di hari lain? Oh, kalau recording beda sih biasanya. Jadi tutorial di artikel sama ini beda. Kadang kayak artikel tuh cuma apa ya, berita terbaru gitu kan. Misalnya di Laravel ada berita apa gitu, kayak oh ini Laravel berapa udah rilis nih, tambahannya apa aja. Paling bahas fitur-fitur barunya. Kalau yang benar-benar tutorial biasanya rekaman langsung sih. Cuma paling kebayang mau bikin apa itu aja sih. Karena kan udah ini ya, pegangannya Laravel kayak langsung aja hands on ngodingnya, rekaman, ngobrol, ngoding gitu. Jarang kayak yang udah ada skripnya itu enggak. Capek nulis skrip. Kalau yang nulis tadi itu dipublish di mana? Kawancoding.com. Oh, untuk apa namanya, bawa audiensnya masuk lewat? Kan emang ya itu dulu kan ini nyari audiens kan, artikel kan masih oke lah. Nggak tahu sekarang ya di era ya. Dulu kan ngandelin SEO, jadi kayak ya udah perang SEO aja sama yang lain. Kalau nggak salah sekarang masih, kalau misal dicari kelas Laravel gitu, nggak tahu kok bisa ya, masih di atas deh kayaknya. Kursus Laravel coba. Masih oke nggak sih SEO-nya? Udah. Urutan berapa itu? Coding Studio. Lah ya, bersponsor itu kan? Enggak. Bersponsor. Masa nggak enggak? Ada coding yang di tempatku ini ya, Rul. Udemy, Dumet School itu sponsor. Yang non sponsor tuh Coding Studio, Udemy, Codepolitan sama kelas Laravel. Nah itu udah nggak di-maintain berapa lama dan nggak ada blognya loh padahal itu. Masih. Iya, tak buka tadi juga websitenya kayak website nggak jelas ya. Jualan kan gitu. Website niat poin-poin semuanya gitu, image-nya juga cuma gitu. CTA-nya coming soon versi terbaru. Nah itu ditanyain orang terus kan waktu itu, gara-gara itu, karena SEO-nya masih oke di page one gitu kan. Ya itu nggak tahu, ya pokoknya sebenarnya kayak blog itu emang buat ini dari SEO sih, main SEO-nya, maksudnya ngedatengin orang, ngenalin orang tentang kawan coding ya lewat itu. Makanya dulu rutin, karena masih efektif sih SEO menurutku waktu itu ya. Kayaknya sekarang masih oke sih sekarang ya, tapi nggak tahu sih, karena sekarang orang kebanyakan lebih seneng buka AI daripada Google sih. Mungkin SEO udah turun ya. Benar. AI-nya pun iya sih benar. Jadi solusinya juga langsung, karena orang
motong satu step ya, Iya, mana yang mau dilihat hasilnya kan. iya nggak pakai scroll, dia langsung dapat jawaban. Iya, sebenarnya kayak nulis tuh ya itu untuk SEO aja sih waktu itu. Makanya Kalau yang konten bentuk video dulu rutinnya bikin berapa seminggu sekali, sehari, seminggu 2 setiap kali hari. paling. Kalau sehari setiap hari nggak kayaknya. Seminggu 2 kali lah. Wah, oke. Seminggu 2 kali rutin. Tapi kan artinya sebenarnya main income-nya itu dari jual kelas tadi kan ya. Jadi dari jual kelas, tapi kemudian ngebangun audiensnya itu lewat konten. Tadi Ya, ada konten. tulisan, artikel gitu ya. Kemudian YouTube, terus Instagram, Instagram berapa ya? 25. Pokoknya udah 25.000 waktu itu, itu. Instagram, kawan coding, bahas apa? Sebentar, penasaran. Ya cuma pasti foto-foto, kadang ya event, itu sih. Oh ya, income-nya juga dari endorse juga sih sebenarnya. Lupa nggak disebut ya. Dapat endorse juga. Terakhir kemarin ini ada rilis laptop. Oh, oke. Endorse laptop. Ya, rilis doang, liput. Pernah di endorse monitor juga pernah. Lumayan ternyata ya. Masa nggak nyangka waktu itu kan. Ternyata kalau dikasih monitornya aja sekali nggak apa-apa deh, nggak usah dibayar. Waktu itu butuh monitor, makanya nggak sekali monitornya dikasih. Dikasih loh, maksudnya nggak nyangka aja. Kan waktu itu udah nggak terlalu aktif juga kawan coding. Ternyata di barter monitor juga masih mau, nilainya lumayan lah waktu itu. Suwon rek yang udah daftar. Jadi emang benar-benar ini posting tiap hari loh atau gimana? Enggak. Sekarang rutin di thread sih karena gampang. Cuma nulis doang. Kadang mancing emosi orang gitu kan. Ya udah. Iya kan kayak pertanyaan apa gitu kan. Malam minggu ngapain? Masa masih ngoding gitu kan. Terus misalnya framework terbaik apa sih? Kenapa harus Laravel gitu kan? Padahal orang iya. Kan gitu yang bikin rame kayak gitu sih. Iya itu yang bikin rame. Kan gitu kalau konten memang cari yang bisa bikin rame. Iya. Ya itu makanya. Terus selama ini gue kalau nulis atau bikin konten malah nggak kepikiran, masih belum kepikiran ke arah sana gitu ya, karena memang konten outlet untuk ngeluarin unek-unek les ke nyari rame sih, karena memang belum depend ke sana. Cuman bisa belajar sih harusnya. Bikin kontroversi ya. Iya. Memainkan emosi orang, nggak harus kontroversi ya. Pokoknya bikin ya memainkan emosi orang aja kan. Oh gitu ya. Makanya yang tadi rame nggak yang parenting? Itu kan memainkan emosi orang kan? Benar. Iya. Kayak kuliner itu malah gampang. Cari aja yang jorok-jorok gitu, pasti rame. Jorok-joroknya gimana? Ya misal jualin pakai tangan gini. Sekarang kan netizen gampang kalau gitu. Terus bumbu sambal dipakai galon botol aqua gitu kan. Udah jadi ini. Sempat berapa ya? 9 juta view gara-gara botol aqua itu. Iya, botol aqua buat saus itu loh. Iya, botol aqua di refill gitu kan buat saus. Iya. Sekarang kan makanan normal kita kan. Iya, makanya kayak ini dulu biasa deh gitu. Tapi emang konten itu emang ya itu mainin emosi orang sih sebenarnya kalau mau rame itu sih. Kalau yang standar susah. Cuman aku orangnya nggak suka gimmick sih, makanya susah bikin kayak gitu. Drama-drama gitu kan. Aduh. Oke. Serius, tapi itu emang kalau dilihat kan kayak gitu. Audiens Indonesia itu kan suka gitu. Suka nyampurin hidupnya orang gitu. Ngurusin hidupnya orang. Kalau bikin drama itu suka dia mereka. Sampai hafal gitu. Oh, itu ini. Waduh. Susah banget. Iya, menarik. Enggak lah, jangan. Tetap di jalan yang baik nontonnya. Minta tips. Ini kan lo start dulu pas masih belum begitu rapi. Ya udah lumayan lah ya, tapi kalau gua ini ya, di kepala gua itu YouTube tuh ada 3 stage di Indonesia. Saat ini stage 3 gitu ya. Udah relatif mature lah, udah ada Reels lah segala macam. Yang dulu awal-awal generasi OG-nya itu kayak siapa ya dulu itu ya. Lupa lah, dulu ada OG-nya tuh ada, terus generasi kedua. Lu kan sebenarnya masuk di generasi kedua kan sebenarnya kan? Nggak tahu.
naik, momen-momen mulai rame, tapi masih belum semua orang lah yang kemudian mulai konten di YouTube kan. Sekarang udah hampir banyak banget yang seperti itu. Karena di US juga masih banyak yang baru mulai. Nah, cuman gini, kalau lo lihat, pas lo mulai dulu tahun 2000 berapa? 17? 16. 2016. Sekarang berarti udah 8 tahun ya. Nah, ya, 5 tahun. 8 9 ya. Ya, segitulah. Oh iya, 2025, oke, 9 tahun. Nah, dari 9 tahun ini nih, yang lu lihat bedanya apa sih dunia ngonten gitu ya, antara lo dulu awal start dengan sekarang tuh bedanya apa sih? Sekarang banyak orang pengen konten. Iya. Ya, bedanya itu. Impact-nya ke lu apaan gitu maksudnya? Oh, impact-nya. Nggak tahu ya, nggak ngerasain. Soalnya kalau di coding mungkin udah nggak terlalu ini. Karena nggak terlalu aktif juga. Cuman kalau ini nggak ada sih kalau secara ini ya. Tetap aja kawan coding. Cuman kalau dari istilah kayak persaingan, nggak pernah nganggap saingan juga sih. Pasarnya sendiri lah gitu kan. Cuman ya pasti view-nya sih sekarang susah sih. Karena banyak orang yang bikin konten yang sama dengan topik yang sama, itu sih paling efeknya ke view dan naiknya susah sekarang. Kerasa banget, makanya agak males sekarang ngonten di ini. Walaupun sebenarnya kita nggak nyari view ya, cuman kalau lihat view-nya kecil tuh jadi males ngonten. Dan sekarang itu cuman aku apa ya, kalau bukan ke efek ke akunya, kayak kadang aku lihat kayak beberapa orang yang live gitu kan kasih penjelasan tentang coding dan lain-lain itu ngawur gitu. Cuma waduh, kayak sebenarnya kayak gitu sih yang pengen apa ya, pengen kita itu lebih aktif lagi ini ya. Bikin sama teman-teman yang udah apa ya, udah ada ilmunya lah gitu kan. Kadang kayak orang baru ngoding terus bikin konten live terus ditanyain orang tentang Mas, PHP ini apa sih? Terus masalah SAM. SAM itu kan cuma toolsnya itu. Dia tuh kayak bahasa SAM itu. Oh, aku nggak pakai ini, aku pakainya SAM gitu. Maksudnya penjelasan itu nggak bener gitu. Cuma kok ada ya gini tapi konten terus rame gitu. Maksudnya kasihan audiensnya sih sebenarnya, lebih kayak gitu, lebih kayak pengen eksis terus itu ya karena pengen ini ngisi konten itu. Makanya jangan sampai konten-konten yang ngawur ini menguasai dunia konten ini. Walaupun ya tetap kalah sih biasanya. Konten-konten yang baik kan kalah biasanya. Ya kayak di TikTok kan kita pengen bikin konten-konten edukasi yang muncul konten-konten joget-joget. Iya, serius susah kalau di TikTok itu konten edukasi. Iya, banyak bocil-bocil ngoding yang live sekarang. Tapi TikTok kalau TikTok sih nggak ngerti ya, itu benar-benar random sih, kayak benar-benar banyak untung-untungan gitu. Konten yang sama diupload di dua sesi atau 2 waktu yang berbeda, hasilnya bisa beda banget kok. Nah itu makanya nggak tahu, TikTok itu aneh. Makanya dulu kayak ya yang itu ya, yang review makanan itu lebih cepat growth-nya di TikTok waktu itu. Cuman sekarang karena banyak orang yang main TikTok, sekarang lambat. Susah, nggak kayak dulu lah. Kalau itu ya kerasa, kalau yang di coding nggak tahu sih, karena nggak terlalu ini di TikTok ya. Cuman kalau ini, kalau konten-konten udah dibanjiri orang-orang semua bikin konten sih. Tiap hari tuh udah ngeliat orang live coding gitu kan. Maksudnya ya seneng aja sebenarnya, kayak oh banyak ya orang yang sharing-sharing sekarang gitu. Kalau aku sih sendiri ya nggak tahu ya, karena ya pokoknya nggak mikirin lah, rezeki nanti ada masing-masing gitu. Yang penting cukup. Siapa ya? Iya. Kan ini belajar di desain, ngaji dulu. Hari Senin deh ngaji. Ngaji loh ini hari Senin. Ngaji tiap Senin ya? Iya, Ustadz Ma'ruf ini. Ustadz Ma'ruf gimana kabarnya? Nggak tahu Pak. Ya itu konten itu ya pokoknya seru aja deh. Nah ini ada banyak bocil-bocil ngoding. Iya sekarang itu. Cuman nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya itu kasihan yang tanya sih. Maksudnya kadang jawabnya ngawur sih. Iya, itu jadi dilema juga sih, Rul. Tapi yang konten yang gue cerita rame itu ya kayak gitu modelnya. Jadi dia itu konten ngomentarin satu konten yang rame yang sebenarnya kurang tepat ya sebagai dalam struktur rumah tangga gitu ya. Oh tapi ya itulah banyak emak-emak yang nggak cuma emak-emak, anak-anak TikTok ya, gitulah. Iya, kalau bahas kayak parenting malah ramai sih kayaknya sekarang. Yang cewek-cewek itu malah waduh. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, Rul. Jadi
dulu itu lebih mudah, sekarang tuh lebih susah gitu ya. Apakah itu berarti nggak usah konten sekarang atau gimana? Tetap konten lah. Kan Kenapa? bertobat. Dan gimana caranya supaya supaya bisa generate value buat diri kita ya yang ngerjain? Apa ya? Nggak tahu, tetap aja seneng aja konten. Kalau generate value apa ya? Nggak tahu, aku kayak nggak terlalu mikir yang kayak gimana. Pokoknya dijalanin aja sih. Pasti ada manfaatnya, Pak. Kalau value, ya jelas ada value-nya sih konten. Kalau tadi kan drive-nya lo kan bikin awal tuh drive-nya karena mau bantu orang kan. Jadi karena konten lo bermanfaat lo happy dan sebenarnya kayak yang lo bilang tadi ya, view-nya dikit itu sebenarnya bukan karena ngejar view tapi karena yang mendapatkan manfaat itu kurang banyak jadi kurang semangat kan gitu kan. Itu iya. Kayak rugi itu rekaman. Cuman waktu nyoba live di TikTok beberapa kali tuh lumayan sih sebenarnya. Gampang kalau live TikTok tuh. Ngedatengin viewer gitu kan. Daripada kayak live misalnya di YouTube tuh lebih susah sih. oh gitu TikTok ya? tuh lebih gampang. TikTok lebih gampang justru kalau live. Iya. Terus nanti Itu salah kan dulu minta gift gitu ya. Apa? itu live ngoding apa gimana? Ngoding. Serius Masih live banyak. ngoding? Banyak sekarang live ngoding di TikTok. Oh, oke. Iya, terus dikasih ini, donate misalnya targetnya 10 juta gitu kan. Terus udah dapat sabaran berapa nih gift-nya. Orang-orang, aku enggak sih. Semoga enggak. Semoga. Cuman itu salah satu income di TikTok sih emang. Maksudnya banyak income kan dari gift itu sebenarnya. Kalau sekarang ya termasuk programmer. Walaupun tak lihat-lihat Iya. kalau konten programming itu jarang banget yang ngasih gift. Beda kalau orang-orang yang joget yang nggak jelas-jelas gini. Tapi ini sih itu udah mulai ngamati ya dari beberapa content creator yang kayak setboard gitu kan yang orang-orang ngasih supaya dapat ngiklanin judi Iya. ya. Enggak sengaja Jangan katanya. gitu. Ada startup fintech gede yang duit aliran dananya itu sebenarnya muter ke judi. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Aduh, repot sih itu tapi anyway, konten-konten yang kayak orang jualan di videoin, orang kerja di videoin kayak gitu kan. Itu kalau tadi kok lumayan awet ya. Maksudnya gua ngeliat sekali dan somehow yang gua nggak sadar ya. Kenapa gua jadi ngabisin waktu nonton dia ya? Apa yang gua tonton ya? Gua 30 menit ke belakang gua ngapain? Kenapa kok bisa? Nge-give enggak, tapi ya tetap aja habis waktu. Kenapa ya? Relate nggak tapi? Relate, Ya konten ya. yang laris itu kan drama, terus hiburan. Kalau edukasi kan susah. Orang dagang loh, orang kerja ini loh, pemulung yang iniin sampah, Ya itu kan botol. tersentuh kan emosinya gitu kan. Ya Enggak. ampun. Alhamdulillah. Masa enggak? Serius. Ya kabut berarti. Itu kan kerjaan sehari-hari aja kan. Maksudnya, dapat banyak loh mereka. Lo pernah ngobrol sama mereka enggak? Lumayan lo dapatnya lo. Itu Apa? lumayan. Mulung atau Iya. live-nya? Mulung tuh lumayan dapatnya. Kalau ngerti ya, mulung tuh lumayan dapatnya. Cuman memang kotor kayak gitu ya. Cuman dapatnya lumayan sebenarnya kalau ngerti. Masih banyak kan ngemis kayaknya nih. Bandinginnya jangan sama ngemis. Apa? Tapi serius. Mulung tuh lumayan dapatnya kalau ngerti ya dan sudah tahu selanya caranya itu lumayan. Maksudnya hidup proper kayak 3 juta, 5 juta dapat sebulan sebenarnya. Mulung ya. Dapat lah. Iya, dapat sih kalau Jadi segitu. Kalau makanya misal jadi sampai itu 20 bukan juta lebih, sesuatu Pak. yang makanya bukan sesuatu yang kayak miskin banget itu enggak, itu Yang harus dikasihani kan. makanya gue nggak lu bilang tersentuh kagak. Itu kerjaan aja. Terus ada orang jualan jualan martabak, bikin bata lah, bikin apa, semuanya dikontenin. Kalau aku enggak sih, Pak. Paling kalau gitu belajar. Ya kan kalau aku lihat kayak gitu paling belajar ini. Nah tuh, terus banyak kan parkir kacauan. Iya makanya. Oh iya, di Sidoarjo kan itu fenomenanya. Tapi bedanya kalau kita ngonten duitnya buat kita sendiri. Kalau tukang parkir ini udah ada organisasinya, Pak. Jangan lupa. Iya, sama desanya dia. Iya itu. Makanya desanya nggak mau juga sebenarnya mereka itu. Ngonten itu tergantung ya kalau apa namanya itu ya. Kalau ikut
ada kan agensi atau apa itu kan ya udah bagi 2 sama agensinya biasanya. Kan kalau di manajemen itu kan ada kayak nyalurin ke brand-brand gitu kan biasanya. Ya. Ya alhamdulillah untung sampai sekarang nggak pernah sih ikut manajemen dan lain-lain itu, paling langsung sendiri gitu aja. Kalau mereka ya udah bagi 2 hasilnya sama manajemen. Cuman enaknya sering dapat endorse-an, lebih sering lah. Cuman kalau brand kita udah oke kayaknya ya alhamdulillah selama ngejalanin bukan yang kawan coding ya, yang satunya itu nggak pernah sih ikut manajemen. Ya alhamdulillah karena ya udah lebih ke brandingnya aja sih, karena udah oke sih kayaknya kliennya yang datang gitu kan. Maksudnya Itu biasanya bakal dapat lebih banyak kan, karena sebenarnya kayak manajemen itu kerjanya kan pitching kan, agensi yang iya. pitching ke brand, terus jadi Sering. instead of nunggu orang datang, dia tuh nawarin kan gitu kan sebenarnya kan. Cuman kalau gabung ya, maksudnya sebenarnya sering dapat job dari agensi. Cuman kalau gabung ke agensi enggak. Jadi kalau kita gabung ke agensi kan rate kita diatur mereka gitu loh, rate Iya, card-nya gitu. benar. Job Kalau manajemen tertentu gitu kan kalau biasanya. dapat job dari agensi kan kita yang ditanyain berapa rate card-nya gitu kan, paling nego-negoan mereka gitu. Kalau kita yang ikut agensi ya udah dari mereka kita dikasih segini, udah jobnya gini. Lebih nggak enak aja sih kayaknya. Baru sadar yang komen 2 tuh Diki sama Hendro ya. Iya. Ada di Insta itu. Nggak jelas ya. Udah sukses nih Pak. Di Jakarta semua mereka Pak. Oh iya tah. Mampir lah. Itu loh, royaltinya itu Pak yang bikin nama Konco Kuliner katanya. Dia merasa yang bikin nama Konco Kuliner. Iya itu konten pertama di Jangjang Wing Nginden apa semua luar. Iya masih di kantor. Iya, oke. Balik lagi Rul, jadi kalau sekarang untuk konten, apa sebenarnya yang harus dilakukan dan harusnya cari apa sebenarnya? Kalau yang benar mindset-nya gimana sih kalau sekarang baru mulai konten? Ya, buat developer atau buat orang-orang di tech ya? Oke. Ya tetap sih. Kalau aku ya tetap portofolio kan kayak gitu kan. Sebenarnya kayak ya branding sendiri sih kayak akhirnya lebih kalau aku kan kayaknya dari aku sendiri kayak nggak terlalu yang hardcore buat ngoding gitu loh Pak. Jadi lebih seneng bikin konten aja, lebih ringan gitu. Terus kalau ngajarin orang kan ya udah kalau misalnya dapat job training, seminar, workshop dan lain-lain, materinya ya itu aja biasanya kan. Maksudnya nggak terlalu yang banyak harus diulik gitu kan. Aku lebih orangnya mungkin malas gitu aja. Cara simulasi paling malas gitu kan. Gampangnya nyebutnya malas gitu kan. Ya kalau branding ya lebih karena aku arahnya lebih ke sekarang lebih kayak targetku sih kayak ke mentoring, training dan lain-lain sih, bukan ke cari kerjaan di coding sih sebenarnya. Sama ya kelas sebenarnya. Dan kelas itu kan targetnya tuh bukan orang yang udah bisa ngoding gitu kan. Jadi targetnya udah mahasiswa atau orang-orang yang baru nyemplung di coding, di dunia coding itu lebih banyak. Kalau yang di target intermediate dan lain-lain ya susah. Karena ya tadi balik lagi karena sejalan lah, malas terus pengen nggak terlalu banyak belajar ya itu paling ya itu pengen jadi kayak mentoring aja kayak yang basic aja. Maksudnya yang dipelajarin kan basic nggak terlalu yang harus tentang optimize tentang nggak sampai kayak Mas Andi lah ya. Iya nggak kayak gitu. Jadi kayak yang penting kan kita kasih jembatan buat orang-orang nih, kita kasih jembatan nih yang baru belajar nih buat masuk ke dunia coding itu sih. Lebih ke situnya sih Pak. Kalau aku ya, kalau sendiri misalnya dan itu pasarnya yang kayaknya lebih gede kan daripada orang-orang yang intermediate ke level apa ya lebih advance gitu kan. Kalau kita mau jualan kelas ke mereka, ngapain mereka udah bisa belajar sendiri gitu kan. Jadi emang targetnya ke sana. Segmen lo itu adalah yang benar-benar awal-awal banget ya berarti ya? Iya. Awal-awal kan gampang, maksudnya yang materinya kan gampang gitu kan. Terus yang kalau misalnya ada update pun nggak terlalu ini, nggak yang sampai apa sih optimasi arsitektur. Kasih gua saran deh Rul, karena gua ya dari awal itu nggak terlalu senang target teman-teman yang benar-benar awal gitu ya, karena ya apa ya nggak ada kepuasan gitu ya. Dalam mengajarkan sesuatu yang satu basic dan itu aja kan gitu kan. Yang gue lebih senang tuh adalah sebenarnya ngajar ke mid ke advance kan sebenarnya gimana cara grow dari tengah ke belakang. Nah, tapi memang pada akhirnya kan jumlahnya jauh lebih sedikit kan populasi mereka. Gitu. Nah menurut lu gimana harusnya? Apakah menurut lu harusnya gimana sih approach-nya? Ya nggak apa-apa.
Kan kita nggak bisa disamakan gitu kan. Ya masa aku harus ya udah ambil pasar basic aja, nggak sesuai dengan ini, batinnya kan nggak puas. Kalau aku puas karena yang diajari kan anak-anak kecil kan, mereka yang belum bisa apa-apa terus bisa gitu kan, terus yang belum bisa bikin aplikasi bisa bikin aplikasi, mereka seneng, aku ya alhamdulillah bisa seneng juga gitu. Kalau yang advance udah mereka udah punya duit, belajar ke sana-sana aja kan. Enggak, cuma kalau advance memang lebih susah kan, maka mereka lebih kritis juga gitu loh. Kalau seminar kayak misalnya bahas tentang deployment aja udah banyak yang tanya aneh-aneh gitu. Oh iya, sekarang Gitu. iya. Makanya. Paling tak jawab, waduh, kalau yang hal-hal kayak sampai segitu biasanya yang ngurusin DevOps waktu itu di tim saya, Mas. Gitu. Iya loh, serius, waktu seminar kayak gitu biasanya. Karena emang nggak ngurusin gitu, cuma ya terpaksa aja topiknya tentang itu gitu. Niatnya basic, ternyata yang tanya sampai aneh-aneh gitu kan. Ini tanya apa niat matiin aku sih gitu. Oke. Sebentar sebelum jawab bahas yang dari Mas Lazuardi, ada satu pertanyaan Mbak, tapi kok lupa tadi ya. Aduh, tadi itu mau nanya tentang ya lupa. Ini dulu deh, Mas. Ya. Udah pernah nyoba ini belum? Geo, Generative Engine Optimization. Belum, serius. Baru dengar malah kayaknya. Ini gue baru dengar malah juga. Emang udah ada ya? Nah, itu makanya. Tapi aku beberapa kali lihat ada orang yang ini sih, udah kayak sharing kayak tentang kontennya udah ini, masuk ke AI gitu katanya. Maksudnya udah masuk ke hasilnya di AI gitu sih, Pak. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa menurut gue ya, karena gue kan belajar AI juga, Rol ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa lo desain saat ini, dan itu masih evolving sebenarnya. Jadi bisa aja lo benerin, tapi logika mereka tuh gak kayak Google kan sudah ada ininya ya. Jadi update algoritma gitu kan, itu sekian tahun sekali. ini randomized kan, semi randomized. Itu berapa lama? Kenapa? Wow. Kalau AI kayak gimana sih? Berapa lama sih biasanya? Nggak jelas, Rol. Jadi AI itu konsepnya satu ada knowledge base-nya, yang dia mungkin crawling atau yang lain gitu ya, itu standar knowledge base. Terus ada engine AI-nya sendiri. Engine AI itu modelnya yang dia bisa ngubungin satu dengan yang lain, dan setiap orang knowledge base itu kemudian di store dalam bentuk vektor kan di database. Jadi kalau misalnya ada pencarian sebenarnya kayak similar research, cuman modelnya vector search. Dan itu ada faktor randomisasinya juga, tergantung dari engine-nya juga, kayak gitu-gitu loh. Dan jadi update-nya lama nggak sih kayak itu? Kapan hari nyoba di tentang coding pun yang baru-baru mereka belum tahu lah. Iya, kayaknya sih nggak secepat itu ya sepertinya ya. Nggak tahu. Mungkin tapi sekarang, nah kedepannya nggak tahu ya. Iya, pasti ke arah sana gitu. Cuman kan nggak bisa cepat. Itu nggak, itu dunia tech banyak yang harus dipelajarin, capek. Nah, iya ini ngomong tentang tech ya, tentang orang tech. Nah, kalau misalnya di tech nih, Rol, tadi kan kalau lo bahas tentang, karena essentially yang lo bahas kan tentang Laravel ya, ada satu produk tools, cara pakainya gimana kan gitu kan, dari POV seorang software engineer. Nah kalau gue nih, gue kan product management bidang gue, nggak mungkin dong gue bahas project atau bahas kerjaan di produk di kantor kan? Nggak mungkin ya. Gimana? Kasih advice. Kontennya tuh harus kayak gimana gitu? Apa produk ya? Kalau produk itu ngapain sih sebenarnya? Enggak, produk itu bikin produk yang dipakai oleh orang. Iya kan banyak harusnya yang buat konten, kayak teorinya entah. Teori banyak gitu ya. Cuman karena produk karakternya itu lebih ke arah berpikir dengan akal sehat ya, judulnya ya. Jadi agak susah kalau misalnya nggak ada konteks dan nggak ada study case-nya. Misalnya ya dalam case, kita mau bikin marketplace buat jualan cendol gitu misalnya, atau buah gitu ya. Nah,
untuk bikin marketplace dan bikin buah itu kayak gimana sih di tools-nya, user-nya itu siapa kira-kira yang mau kita estimasikan, segmen marketnya kayak gimana, berapa total marketnya, market Nah, itu size-nya. udah jadi konten loh. Iya, tapi kan itu adminnya Rul, nggak bisa sendirian kan sebenarnya kan. Atau Ya sebenarnya ya ngarang udah aja kan, bikin draft bikin terus aja. habis itu nah sih oke. Iya kan gitu. Kalau kayak misalnya kayak apa ya? Kalau sistem analis itu udah masuk produk juga enggak ya? Beda lagi ya itu. Bagian sebenarnya. Jadi Iya, orang kayak produk kayak itu gitu harus kan paham misalnya, bisnis. nah kita mau bikin sistem ini, kita apa sih yang harus kita siapkan, terus apa sih yang harus kita perhatikan gitu kan kalau kayak gitu kan. Misalnya dari teks-teksnya. Kalau dari apa ya? Apa itu? Aku nggak Nah, terlalu ingat. kalau dari produk nggak dari teks-teksnya sih, lebih ke arah way of working-nya, targetnya, apa yang harus di prep. Iya kan enak itu. Harusnya nge-build-nya kayak gimana, experience ke user tuh kayak gimana. Ya udah ngobrol-ngobrol aja Pak, sama gambar kan biasanya kalau paling nggak gitu. Paling males gitu. Ya coret-coretan aja pakai iPad atau apa itu kan. Pakai apa? iPad kan biasanya. Kayak ya udah kayak presentasi aja kan Pak. Bisa Kontennya disambungin ya? Gue nggak pernah soalnya kayak gitu. bisa. Lu pakai Screen iPad? record di Mac kan. Oh, alah. Kalau pakai Mac kan misalnya kontennya pakai Mac ya udah pakai yang web based atau aplikasi di Mac kan ada. Udah nggak pakai Mac sekarang ya? Pakai. Di kantor Katanya pakai enggak Mac. kemarin. Enggak, kalau secara normal pakai, karena Mac nggak bisa layar gede. Gitu ya. Kenapa nggak bisa? Karena harus dicolokin kan ke desktop juga. Oh, bisa. Dan juga. lebih powerful desktop sih sebenarnya. Jadi ya Gitu. Ya layarnya udah desktop. kontennya pakai Windows. Nggak, tapi kalau misalnya pakai Windows gitu terus mau gambar-gambar pakai gimana loh? Kan nggak asik kan kalau nggak gambar pakai. Kalau gambar sendiri itu kan enak ya, drafting pakai nulis gitu. Itu pakai apa bis? Aku nggak pernah sih. Wacom bisa kan Wacom? Wacom, merek kapan? Masih hidup ya? Ada kayaknya. Yang ini kan bisa. Zaman apapun kan yang penting bisa. Atau kayak ya pakai tablet biasa kan bisa di mirroring ke laptop kan, ke Windows kan ada juga. Oh iya ya, Android bisa juga sebenarnya. Iya kan ngobrol paling kalau kayak gitu paling layarnya dibagi dua gitu kan, kiri kanan misalnya yang kiri video kita ngobrol terus yang kanan gambarannya gitu aja kan. Paling kalau ngoding ya udah layarnya ngoding aja yang direkam. Oke. Kalau orang Sekarang akhirnya constraint-nya satu lagi sih, males ya. Karena gua kan kerja nggak cuma satu. Kerja ada di kantor satu yang full time, ada yang part time, ada yang side job. Ya udah jangan banyak kerja Pak. Oh, jangan banyak kerja, banyak makan aja. Lah emang banyak kerjaan kok aku gak dikasih kerjaan. Aduh. Tapi perlu belajar konten lagi sih. Ya udah. Nanti berarti setting waktu lagi Rul belajar konten makanan. Jangan. Nanti nambah saingan aku. Halah. Sebentar. Penasaran satu lagi tentang saingan. Tapi emang bener senambah itu kan? Karena kalau yang gue lihat ya di LinkedIn terutama, karena kan aktif yang paling aktif kan gue di LinkedIn nulis ya. Itu justru ngerasain nggak enak kalau sepi. Karena kalau rame itu bisa saling support dan saling sundul sama teman-teman lain. Makanya sering banget nyuruh teman-teman untuk ya posting komen. Nanti kalau teman melakukan hal itu ya gue akan komen juga teman mereka untuk konten mereka gitu. Kalau di YouTube atau Instagram nggak kayak gitu ya? Beda ya? Sama sih sebenarnya. Cuman ya itu kalau jobnya dari income-nya dari endorsement sih kerasa gitu loh. Cuman kalau dari iklan ya enggak. Cuman kan iklan itu susah sekarang itu. Iya. Dan kita nggak bisa ngandelin iklan YouTube sih. Maksudnya iklan-iklan itu nggak oke lah kayaknya. Lebih enak endorsement. Jadi kayak ya udah karena banyak pilihan sekarang dari brand atau agensinya juga ya ini udah undi dia ini paling tanya red card dulu bandingin red card. Ini kenapa anak-anak X Design ngumpul di sini? Ya ini senior ini ya Pak Jimbon. Jimbon. Ini kapan-kapan serius nih harus invite semua nih satu-satu nih. Diki sih yang aku harus itu. Diki, Hendro, Jimbon. Kita ya, ini udah di Jakarta langsung aja podcast live itu loh.
direkam. Emang enggak, gue kan nggak punya studio yang proper buat podcast 2 orang. Kan nggak perlu proper. Konten itu kan nggak perlu yang harus proper banget, nggak harus. Iya, tapi kan enak online aja sekalian, ngapain ketemu offline gitu. Jakarta itu luas terus. Iya, Sidoarjo. Sidoarjo luas loh. Iya, makanya. Tapi kan kemana-mana deket. Maksudnya kemana-mana kan nggak macet. Sini tuh ya Allah. Ujung ke Siapa ujung udah bilang 3 nggak jam macet lebih. Sidoarjo? Hah? 3 jam? Iya. Macetnya Nggak tuh macet. kalau ujung ke ujung utara ke ujung selatan Jakarta bisa 3 jam kalau pas lagi macet. Ujung Sidoarjo 2 jam lah. Masa sih? Ujung ke ujung. Iyalah. Belum pernah ke ujung sih. Tapi karena luas kan, kabupatennya luas kan. Iya. Jauh loh Sidoarjo itu. Banyak tempat yang nggak tahu aku makan. Oh, enggak Dik. Udah di Jakarta, balik lagi ke Jakarta. Gua kerja di Flip kan sekarang. Gitu. Oh, makanya aku kenal Naufal. Iya, Flip kan di Novel, satu tim kan. Makanya karena kerja di Jakarta ya akhirnya harus ke Jakarta lagi. Sebenarnya waktu itu ada part-time kan. Part-time-nya itu sebenarnya kayak buat hidup tuh bisa lah. Cuman bosen nggak ngerjain satu produk yang profesional ya dalam tanda kutip ya. Yang ngerjain tetangga aja, Pak. Hah? Ngerjain tetangga usil. Kan bosen. Aduh, enak padahal di Solo itu ya Allah. Apa enaknya? Slow Aku living pengen banget. slow living yang kotanya tenang kan. Macet, tetap macet gitu. Tapi kayak keluar rumah mau kemana itu masih masuk akal gitu ya. Di Jakarta tuh weekend Sabtu gini terutama keluar rumah setengah jam nengok, rumahnya masih kelihatan kayak gitu. Nggak masuk akal udah. Ya berarti Sidoarjo paling oke sih. Aduh. Mampir sini, Mon, habis lahiran kemarin anak ke-17. Taruh, wah, jauh. 2 tim ya Pak berarti. 2 tim bola. Kurang 4. Masih belum lah, masih 17 soalnya. Lah ya, kurang 4. Ya. Kurang 5. Tapi kalau sama istri sih bisa lah. Wah. Malah bahasan aneh ini. Gara-gara SDGs ngumpul ini. Iya wes lah. Hidupin lah satu diskusi Ben. Nanti ini lah, invite lah. Nomor telepon masih sama kan? Reuni itu loh, langsung bikin aja meetup online, reuni. Perusahaan apa dulu ya? Masa grup kantor masih hidup gak sih? Ada lah kalau grup kantor kayaknya. Itu loh. Dulu ingat dulu bikin sebelum WhatsApp populer bikin Monica. Aduh, Tasman. Monica kan? Iya, namanya itu Tasman terus jadi Monica. Diganti Mutsal jadi ya itu developer Monica ya Diki Pak. Ya wis lah. Oke. Rol, sambung lagi ya insya Allah ntar ngobrol tentang konten kuliner. Ya. Buat teman-teman yang belajar. Nggak bikin produk aku baru paling. Lah kapan ngobrol tapi ya nggak ngerti ya siapa tahu dari klienmu atau dari inimu bisa ada yang minat dengan produk gua dan Noval. Yang menulis itu ya? Enggak, beda. Produknya ini pribadi. Bukan, itu proyek pribadinya Noval itu. Nggak tahu ya, tak kira itu yang di branding. Enggak. Yang gua kerjain ini lebih ke arah customer support tapi pakai AI. Simple kok sebenarnya, tapi kalau itu diimplement ke banyak usaha-usaha kecil gitu ya, atau kayak kelas lu lah, gak usah standby jawabin WhatsApp, tapi pakai AI yang jawab itu kan udah harusnya membantu. Ya dicoba aja berarti, trialnya di kelasku. Wah boleh. Mas Didia, yo. Kebanyakan produk gak ada yang jalan, bodohnya. Enggak, tapi emang kan gitu. Ya kayak ini, bikin konten ini kayak gitu, pengen bikin baru. Sempat bikin beberapa akun Pak karena ya itu, ini udah menghasilkan, mari kita bikin yang baru gitu kan. Kan godaannya gitu, nggak fokus akhirnya. Iya benar. Makanya sekarang mau fokus. Fokus ya apa sih? Kerjaannya 3 lebih. Enggak fokus. Produknya cuma 1, nggak ngerjain produk lain. Ya tapi kan nggak fokus, masih ada kerjaan lain. Fokus itu langsung ditinggal semua Pak. Ya Allah.
rule 17. Dan ngerjain produk management ya untuk company yang kecil atau produk yang baru awal tuh nggak seru sebenarnya karena Nggak ada beda tantangannya. lah. Nggak banyak intriknya. Jadi PR-nya ya banyak muscle aja. Pokoknya banyak dikerjain aja, nggak banyak mikirnya sebenarnya. Gitu. Jadi levelnya itu nggak banyaknya banyak kerja kerasnya aja. Dan itu bisa bayar intern sebenarnya untuk kayak gitu. Ya itu bayar intern aja. Ya itu kan AI kan. AI ya, anak intern. Gue ada anak intern yang bantu gue ngurusin konten sebenarnya. Ya itu Pak, Jimbon aja disuruh magang lagi. Tuh, tanggapannya Teh Winter. Dapat bayarnya mahal Jimbon. Mahal banget Dis. Tuh ditanyain tanggapan tentang Tech Winter. Kan Pak, nah aku kan anak buah Mas Fahmi. Aduh, bahas lain kali Bon. Sudah musim semi kok ini. Serius nih, Mon, udah musim semi nih. Udah teman-teman gue udah mulai banyak dapat kerjaan kan, dapat offering, pindah. Di mana? Lokal dan luar negeri, Jepang, ada yang ke Eropa kayak gitu-gitu loh. Iya, banyak luar negeri kan. Jadi sebenarnya udah mulai musim semi sebenarnya, asal tahu carinya aja. Sebenarnya lokal juga mulai banyak, Ro. Cuman memang nggak segampang dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada. Kalau 2 tahun yang lalu itu kan kosong, kan ada yang buka. Itu udah mulai ada. Tapi gitu, udah tadi ada berita lagi ya? Apa? Itu layoff lagi kan, ada berita startup. Di mana? Startup apa itu? Itu loh, toko yang biru itu loh. Toko apa? Toko online yang warnanya biru itu loh. Toko online yang warna biru? Serius? Ya, katanya sih. Tadi ada di grup sih. Oh, aja. Katanya, nggak tahu. Tuh, kalau lokal kayaknya masih susah. Itu urusan mindset. Tuh, musim semi tapi drop salary dari sini. Iya namanya musim semi. Kata-kata hari ini, Dik. Nah, tapi kalau lo pingin bisa ini nego gaji, ikut kelas gua, Dik. Seni negosiasi gaji, Dik. Bisa lah, naik 2 kali lipat tuh bisa lah kalau tahu caranya. Aku bisa nggak ya? Pengen ngoding mana deh? Iya wes. Oke, ntar lanjut. Kita bikin WhatsApp deh, biar bisa lanjut ngobrol. Sama berarti nanti mintain Diki, Jimbon, Hendro. Ya. Atau langsung aja bikin panel berlima. Nggak asik kalau panel itu karena nggak asik ya, rame ya. Terlalu rame, terlalu banyak orang. Bukannya seru ya kayak gitu. Nggak kok, ini bener ada kok, nggak remote. Jadi yang remote ada gitu ya, tapi yang kesana juga nggak sedikit sebenarnya opportunity. Eropa terutama Eropa, Middle East sama Jepang di negara-negara kayak gitu. Ya wes, oke. Ya, thank you, Pak. Terima kasih banyak Amiro dan teman-teman yang udah ngeramein alumni desain. Sampai ketemu, insya Allah nanti kita set lagi lah ngobrol-ngobrol. Ya. Moga-moga berkah Ramadannya, puasa komplit, aja bolong-bolong. Amin, kuat. Yang belum dapat pasangan bisa coba install Ta'aruf lalu nikah ya. Bentar ya. Oh, nggak bisa ya, Pak? Oh, karena memang belum ada iOS-nya. Android ini nggak bisa ini, malware katanya.